Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suryani, guru dari SD Negeri 4 Danaraja, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4 tentang disiplin positif. Kelompok 3 terdiri dari saya, Tri Suryani, kemudian Taufik Nurfauzi, kemudian Penny Wahyuningsih. Dengan pengajar praktik Ibu Dian Rahmawati serta fasilitator Ibu Sunarti. Dalam kasus 1, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan bersalah, dan menanyakan keyakinan. Menurut saya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut pendapat kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka: 1. Mengadakan diskusi tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan. 3. Memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pembantu. Dari kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Menurut kami, dalam kasus tersebut, Bu Eni telah mengambil posisi sebagai teman, karena Bu Eni berusaha mengontrol murid secara persuasif. Contoh kutipannya adalah, "Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya." Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan merespon positif tindakan Ibu Santi, karena dengan langkah yang ditempuh Bu Santi, murid menunjukkan sifat positif, yaitu mengakui kesalahan bahwa tindakannya tidak sesuai keyakinan kelas dan meminta maaf. Untuk kasus 2. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang telah diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dalam kasus tersebut, Bapak Lukman mengambil sikap posisi menghukum. Indikatornya, Pak Lukman memberikan hukuman verbal kepada murid dengan bersikeras dan menekan murid harus mematuhi peraturan yang berlaku. Contoh pernyataannya adalah, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu.
kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Apakah kamu tahu peraturan tentang warna sepatu yang harus dipakai ke sekolah? Kamu tahu konsekuensinya apabila melanggar aturan? 3. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Kira-kira bila Anda seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan bila sepatu harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman dalam kasus tersebut? Menurut saya, nilai kebajikan yang dituju adalah semua murid memiliki hak dan kewajiban yang sama. Peraturan sepatu harus berwarna hitam bertujuan untuk menghindari adanya kesenjangan sosial. Langkah yang diambil Pak Lukman berdampak negatif pada murid. Untuk itu, kepala sekolah memberi masukan kepada Pak Lukman agar lebih menjaga psikis murid dan mempertimbangkan latar belakang masalahnya. Untuk kasus 3, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah posisi teman. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik di rumah ataupun di sekolah. Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apakah yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bu Dani akan melakukan pendekatan serta menggali alasan Fajar melakukan tindakan tersebut. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah tugasmu sudah dikerjakan? Mengapa kamu tidak bersemangat mengikuti pelajaran? Apakah kamu tahu konsekuensi kamu malas belajar? Pertanyaan tersebut diajukan karena Fajar terlihat tidak semangat dan acuh tak acuh terhadap pertanyaan guru. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebagai kepala sekolah, akan menyelesaikan permasalahan dengan tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk kasus keempat, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut?
Jelaskan. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrolnya adalah posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Apakah kamu akan lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Atau, hai, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai kebajikan apa atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikannya ada 5. 1. Bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, mandiri, dan peduli. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Modul 1.4 tentang disiplin positif. Terima kasih. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.